Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Dina Rodia untuk membahas tentang matematika seputar cara pengerjaan soal matematika, pembahasan materi matematika, tips cara cepat pengerjaan matematika gitu ya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi matriks ya. Materi matriks itu kan banyak ya, di dalamnya ada berbagai bagian, ada operasi hitung matriks, ada transpose matriks, ada determinan dan lain sebagainya. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan materinya ya teman-teman. Oke, di dalam matriks itu ada yang dinamakan ordo. Ordo itu apa sih gitu kan? Nah, ordo itu yaitu baris dikali kolom. Nah, coba ya kita perhatikan untuk contohnya. Di situ ada ordo 2 kali 2. Ordo 2 kali 2 itu artinya ordo dengan baris 2 dan kolom 2. Lihat matriks A yang ini. Nah, matriks A ini dia memiliki ordo 2 kali 2. Kenapa? Karena dia memiliki baris 2 dan kolom 2. Nih baris pertama, kemudian ini baris kedua. Lalu untuk kolomnya, ini kolom pertama dan ini kolom kedua gitu. Jadi matriks A itu memiliki ordo 2 dikali 2 gitu ya. Nah, coba kita lihat lagi yang bawahnya. Yang bawahnya sebentar kita hapus dulu tandanya. Yang bawahnya ordo 2 kali 3. Di situ tertera matriks B. Matriks B itu kan isinya ada A, B, C, D, E, F gitu ya. Maka matriks B itu memiliki ordo 2 kali 3 karena di sini barisnya 2, ini baris pertama, ini baris kedua. Lalu kolomnya 3. Ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Jadi matriks B itu dia adalah ordo 2 dikali 3. Nah, seperti itu. Lalu satu lagi nih, saya kasih contoh untuk ordo 3 kali 3. Nah, ordo 3 kali 3 di sini adalah matriks C. Berarti yang artinya barisnya 3, 1, 2, 3, kolomnya 3 juga, 1, 2, 3 gitu. Berarti matriks C itu memiliki ordo 3 kali 3 gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada misalkan matriks A-nya berisikan 2, min 2, 1, dan 3. Nah, maka untuk letaknya itu matriks A sama dengan A11, A12, A21, A22. Apa sih maksudnya A11, A21, A12, dan A22 itu? Itu artinya A11 dia adalah elemen baris pertama dan kolom pertama. Kemudian A12 itu adalah elemen baris pertama kolom kedua. A21 berarti baris kedua kolom pertama. Lalu yang terakhir ada A22. Nah, A22 artinya baris kedua kolom kedua gitu. Kita kembali lihat ke matriks A yang di situ berisikan angka 2, min 2, 1, 3. Nah, keterangannya di situ ada 2 letaknya pada elemen A11. Betul ya? 2 yang ini dia terletak di elemen A11, artinya terletak di elemen baris pertama kolom pertama. Lalu min 2 ini dia terletak di A12, artinya negatif 2 ini dia terletak di baris pertama kolom kedua. Lalu yang ini angka 1 ya. Nah, yang angka 1 itu dia letaknya ada di elemen A21. Nah, artinya baris kedua kolom
ke 1. Dan yang terakhir 3, letaknya ada pada elemen A22, yaitu baris kedua, kolom kedua. Seperti itu ya teman-teman, semoga kalian paham untuk teori dasarnya terlebih dahulu mengenai Selanjutnya yang kita bahas di sini, kita akan membahas tentang operasi hitung matriks ya. Di dalam operasi hitung matriks itu ada 3 operasi hitung. Yang pertama ada penjumlahan matriks, yang kedua ada pengurangan matriks, dan yang ketiga ada yang bertanya, kenapa di dalam matriks cuman ada 3 operasi hitung? Hanya ada penjumlahan, pengurangan, sama perkalian. Kenapa pembagian tidak ada gitu ya? Pembagian di dalam matriks itu nggak ada operasi hitungnya, tapi nanti kita akan mencari atau menghitung mengenai inverse matrix. Nah gitu, jadi pembagiannya itu kita akan menghitung inverse dari matriks tersebut gitu ya. Oke, di sini yang pertama ada penjumlahan matriks. Nah syaratnya itu masing-masing matriks harus memiliki ordo yang sama. Berarti yang dapat dijumlahkan, yang dapat dihitung dengan penjumlahan itu adalah matriks yang memiliki ordo yang sama. Nah, harus matriks, misalkan matriks A di sini dia kan memiliki ordo 2 kali 2. Lalu matriks B-nya ini juga 2 kali 2. Nah, jadi matriks A dan matriks B ini sama, dia memiliki ordo 2 kali 2. Maka matriks A dengan matriks B itu bisa dioperasikan menggunakan penjumlahan gitu. Tapi misal di situ matriks A-nya 2 kali 2 dan matriks B-nya 3 kali 3, maka dia tidak akan bisa dijumlahkan dengan menggunakan operasi penjumlahan matriks gitu ya. Oke. Nah, di situ ada contohnya. Matriks A yang berisikan 3, min 2, 1, dan min 1. Lalu matriks B-nya 4, min 1, 2, dan 1. Oke, di sini ada soalnya. Tentukan penjumlahan matriks A ditambah B gitu ya. Nah, konsep dalam penjumlahan matriks itu dia jumlahkan yang seletak. Jadi, misalkan gini. A ditambah B sama dengan, kita lihat yang seletak ya, itu kan 3 seletak dengan, lihat di matriks B yang seletaknya adalah 4, maka 3 ditambah 4 gitu. Lalu 1 ditambah 2 ya. Selanjutnya min 2 ditambah min 1. Dan yang terakhir min 1 ditambah 1 gitu. Nah, maka hasilnya matriks A ditambah matriks B adalah 3 tambah 4, yaitu 7. 1 tambah 3, 1 ditambah 2, 3. Lalu negatif 2 ditambah negatif 1, negatif 3. Negatif 1 ditambah 1, 0. Nah, maka ini adalah hasil dari penjumlahan matriks A ditambah matriks B gitu. Coba kita lihat jawaban yang telah saya tulis di buku. Apakah sesuai dengan yang ini atau beda? Nah, 7 min 3, 3 dan 0. Apakah sama? 7 min 3, 3 dan 0 sama ya. Berarti penjumlahan matriks A ditambah matriks B itu adalah 7 negatif 3, 3 sama 0 gitu. Untuk contoh selanjutnya, di sini saya punya matriks C dan matriks D. Nah, matriks C-nya yaitu 2, min 1, 3, 4. Lalu matriks D-nya 0, 3, 2, dan 1 gitu ya. Lalu di situ soalnya tentukan nilai dari 2C ditambah D. Oke,
itu kenapa ada duanya gitu kan. Kalau yang tadi kan hanya A ditambah B, tapi yang contoh ini ada 2C, ada koefisien 2-nya. Maka kita kalikan terlebih dahulu matriks C itu dikali dengan 2. Gimana maksudnya? 2C itu 2 dikali dengan matriks C. Matriks C-nya di situ ada 2, 3, min 1, dan 4. Ditambah D. D-nya tetap ya, 0, 3, 2, 1. Tuh. Nah, masing-masing elemen dari matriks C ini kita kalikan dengan angka 2. Maka 2 dikali 2, 4. 2 dikali 1. 2 dikali negatif 1, yaitu negatif 2. Lalu 2 dikali 3, 6. 2 dikali 4, 8. Nah, ini yang dimaksud dengan 2C, 2 dikali matriks C. Lalu ditambah dengan matriks D, 0, 3, 2, 1. Maka hasilnya kita jumlahkan dengan yang seletak ya, kalau penjumlahan matriks gitu. Maka di situ ada 4. Nih, sebentar, ada 4 ditambah 0, 4. Lalu min 2 ditambah 3, 1. 6 ditambah 2, 8. Lalu 8 ditambah 1, 9. Nah, jadi hasil dari 2C ditambah D adalah 4189. Gitu, paham? Oke, coba kita lihat ke hasil yang telah saya tulis di dalam buku. Apakah sama hasilnya dengan yang sekarang kita kerjakan? 4189. 4189. Oke, sama ya hasilnya. Itu ya teman-teman. Nah, untuk memperlancar, saya kasih satu soal lagi. Di sini ada matriks A dan matriks B. Matriks A 3 kali 3 ordonya, dan matriks B juga berordokan 3 kali 3. Maka karena mereka memiliki ordo matriks yang sama, yaitu 3 kali 3, sehingga matriks A dengan matriks B dapat dijumlahkan ya. Nah, di situ tentukan nilai A ditambah B. Oke. Apa tadi konsepnya itu menjumlahkan dengan yang seletak. Di sini matriks A. Maka 1 ditambah min 1. Hasilnya 0. 4 ditambah 2. Hasilnya 6. 5 ditambah 3. Hasilnya 8. Lalu 2 tambah 1 hasilnya 3. Kemudian min 1 ditambah 1, 0. 8 ditambah 1, 9. 3 ditambah 2, 5. Lalu min 3 ditambah min 2, yaitu min 5. 3 ditambah min 1 adalah 4. Jadi hasilnya 0683095 min 5, 4. Oke, seperti itu ya. Coba kita lihat ke perhitungan saya yang sudah di buku. 0683095 min 5 sama 2. Nah, di situ terlihat ada perbedaan, yaitu di sini 2. Lalu hasil perhitungan kita yaitu sekarang 4. Coba kita lihat lagi.
3 ditambah min 1. Oh iya, maaf ya, hasilnya 2. Maaf. Nah, maka ini hasil perhitungan kita sekarang dengan hasil perhitungan saya di dalam buku itu sama. Berarti hasil dari matriks A ditambah matriks B adalah 068, 309, 5 min 5. Thanks for watching. Don't forget subscribe, like, comment, and share. Jika konten saya ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum.